kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mengajar. Di sini Ibu membawakan akuntansi lembaga instansi pemerintah. Nah, KD-nya di sini adalah menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Ambil buku dan pulpen dan catat, pahami apa yang kita pelajari. Nah, untuk lebih lanjutnya, perhatikan video Ibu berikut ini. Nah, di sini kita belajar tentang transaksi pemerintahan daerah. Ada 6 transaksi pemerintahan daerah. Nah, yang pertama, transaksi pendapatan daerah. Nah, yang kedua, belanja daerah. Ketiga, pembiayaan daerah. Yang keempat, aset daerah. Yang kelima, kewajiban daerah. Dan yang keenam, ekuitas daerah. Nah, di sini kita mulai dari transaksi pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan bagian yang sangat penting karena pendapatan daerah adalah sumber keuangan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan gambaran potensi dari ekonomi daerah. Badan-badan daerah dikelompokkan menjadi 3 pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, dana perimbangan atau pendapatan transfer. Yang ketiga, lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Nah, sini kita lanjutkan apa-apa saja yang terdapat dari pendapatan daerah atau PAD. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Yang kedua, retribusi. Retribusi merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten dan atau kota. Nah, yang ketiga, bagian laba usaha daerah. Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat adalah lain-lain pendapatan asli daerah. Ini merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Nah, di sini pendapatan daerah asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, barang atau jasa yang dimiliki pemerintah. Sekarang kita masuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Nah, sekarang kita masuk dana alokasi khusus. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, di sini kita melihat ada perhitungan alokasi dana, ada 2 tahap, yaitu yang pertama menentukan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus. Nah, yang kedua menentukan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah. Nah, kita masuk dari transaksi pemerintah daerah yang kedua, yaitu belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ada beberapa pengelompokan dari tujuan belanja daerah. Yang pertama, belanja langsung.
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Yang kedua, belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Ada beberapa menurut fungsinya dari belanja daerah yang dapat dibedakan. Yang pertama adalah pelayanan umum, yang kedua ketertiban dan keamanan, yang ketiga ekonomi, yang keempat lingkungan hidup, yang kelima perumahan dan fasilitas umum, yang keenam kesehatan, yang ketujuh pariwisata dan budaya, yang kedelapan agama, yang kesembilan pendidikan, yang kesepuluh perlindungan sosial. Nah, kita masuk dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Aset dibagi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah kekayaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Contohnya uang kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, persediaan barang dagangan. Nah, kita masuk dari aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah yang digunakan selama lebih dari 1 tahun. Contohnya gedung, alat produksi, investasi jangka panjang, dan serta tidak berwujud. Nah, sekarang kita masuk yang kelima, kewajiban daerah. Kewajiban daerah merupakan uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Kamu sudah menyaksikan atau melihat materi yang diberikan melalui video ini. Mudah-mudahan buat anak-anak bisa dapat mencatatnya kembali di bukunya. Dan jangan lupa kamu jaga kesehatan, tetaplah di rumah, jangan kemana-mana. Selamat siang, salam sejahtera.